Gua kemarin tuh baca si Hype ini, CEO-nya Bang Si-hyuk katanya anggota sekte Downward. Dan si Bang Si-hyuk ini nyisipin pesan-pesan dari si Downward ini ke artis-artisnya. Tapi New Jeans terlibat gak? Ini dia nih. Lah, Bang, lu dengerin New Jeans? Iya dong. Anyay, tahu New Jeans lu? Ya, era sekarang ya, kalau gue mikirnya update musik tuh perlu. Bias lu siapa di New Jeans? Biar kesinian aja. Kekinian. Oh. Kalau bias gue, Honey. Anjay. Tahu nggak lo Honey? Doyan. Emang iya? Kalau lo apa? Gue Herin. Yang mana tuh? Formasinya dia yang mana? Kayak kucing. Oh. Soalnya gemes. Pengen gue bawa pulang. Ini berarti Persia ya? Yang blesek-blesek lo demen ya? Enggak. Oh enggak, bukan. Dia bukan. Oh bukan. Astagfirullahaladzim. Kenapa Berarti emang kalau gue dengerin musik? Gak apa-apa, aneh aja tumben gitu. Setua lu dengerin New Jeans gitu maksud gue. Tua banget. Soalnya kemarin ya, gue kan baru baca juga nih soal New Jeans berhubungan sama New Jeans ya. New Jeans itu kan dari label Hype, nggak Hype sih sebenarnya Adore, cuman kan Adore itu kan anak perusahaan Hype. Nah, gue kemarin tuh baca si Hype ini, CEO-nya Bang Si-hyuk, Bang Hee-seok, pokoknya itulah si Bang itu katanya anggota sekte Downward gitu. Dan si Bang Si-hyuk ini nyisipin pesan-pesan dari si Downward ini ke artis-artisnya kayak BTS, G-Friend, terus ada TXT, ada I-Lead yang paling baru, ada LE SSERAFIM juga. Sekte Downward. Sekte apaan tuh? Jadi si Downward ini itu diciptain sama orang yang namanya Il-chilli gitu. Nah, si Il-chilli ini pertama kali bikin Downward ini tahun 1985 kalau nggak salah di Seoul, Korea. Nah, ini tuh awalnya tuh sebenarnya bukan sekte, dia bikin kelas yoga namanya Dan Yoga. Oke. Nah, dia berkembang pesat nih di Korea saat itu sampai akhirnya buka franchise di Amerika. Franchise, oke. Buka cabang di Amerika lah. Cabang di Amerika. Franchise. Nah, di Amerika dia sukses juga. Banyak banget orang-orang pengikutnya. Mereka tuh pada rela ngeluarin duit, ngeluangin waktu, cuman buat ikut itu doang. Si yoga-yoga ini, olahraga yoga. Nah, cuman karena orangnya banyak yang ikut, pasti ya 1-2 atau berapa lah pasti ada yang mikir nih, kok ada yang aneh di sekte di ajaran yoganya, iya di perkumpulannya gitu. Ada yang aneh nih. Kalau menurut klaim dia ya, dibilang kalau misalnya di dalam Dan Yoga ini diam-diam disisipin pesan-pesan atau doktrin yang mengarah ke supaya anggotanya ini jadi loyal ke Il-chilli, jadi pengikut gitu loh. Serem juga ya. Ya. Terus kalau hubungannya dengan Downward, perkembangannya gimana itu? Dan siapanya Red Hot Chili Pepper? Kan ada Chili-Chilinya kan? Betul. Red Hot Chili Pepper siapanya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, jadi perkembangannya tuh setelah dia udah sukses gitu kan, tapi kan tuduhannya nggak kebuktikan, soalnya nggak cukup buktinya gitu sama pengikut-pengikutnya si Il-chilli ini kayak udah loyal banget, die hard banget lah mereka belainnya. Terus si Il-chilli ini pada tahun berapa gua lupa dia bikin Global Cyber University di Seoul, di Korea, gua nggak tahu kotanya apa. Bagus dong. Ya, tapi yang bikin orang-orang curiga ini 6 dari 7 member BTS menyatakan shampoo ini paling oke. Lumayan. Jadi 6 dari 7 member BTS tuh kuliah di sana dan mempromosikan si Global Cyber University. Oke. Kayak gitu. Ya terus what's the problem? Kan dia bikin universitas bagus dong buat pendidikan. Terus
gimana nih maksud gue? Ya tempat kuliah aja secara umum, terus kenapa Iya gitu? sih. Dari sekolah yoga, kayak misalnya di satu kampus dulunya tempat kursus komputer, sekarang jadi universitas, kan keren banget. Bener. Ya nggak sih, maksud gue kalau itu dari sekolah yoga jadi universitas kan keren, maksud gue. Tapi belum selesai nih Bang. Sekarang gimana kalau misalnya gue bilang Il Chili ini bukan nama sebenarnya? Nah lo, maksudnya gimana? Bukan nama si orang ini sebenarnya. Jadi nama orangnya ini Lee Seung Hun, nama aslinya. Oh. Dan Ilchi itu artinya penunjuk jalan kebenaran. Anjir, Mesaya. Bener. Iya nggak sih? Vinicius Junior. Iya nggak sih? Mesayanya Madrid. Oh gitu. Nah, Gua jadi gua. si Lee Seung Hun ini katanya sebelum dia dapat gelar Ilchi itu, dia tuh pernah namanya naik ke Gunung Maok kalau nggak salah di tahun 1980. Gunung Maok. Nah, dia di situ tuh meditasi selama 21 hari, dia nggak makan, dia nggak tidur, sampai akhirnya dapat pencerahan. Terus di tahun 1985 dia bikin Dan Yoga. Cuma 5 tahun jaraknya. Dan dia udah pakai nama Ilchi di situ. Berarti kan kayak pas dia lagi meditasi terus dapat pencerahan. Hai manusia, Deng 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 deng. Kamu jadi penunjuk jalan yang benar ya, gitu lah. Oh gitu. Akhirnya dia bikin Dan Yoga. Gitu. Nah, terus kan bagus nih dia yoga. Kalau gue ngelihatnya yoga kan kiblatnya pasti ke Hindu-Hinduan gitu. Enggak, kan? yoga tuh nggak bagus. Temen gue yoga fuckboy. Oke. Ngeliat cewek, disikat gitu. Aduh, capek lagi gue. Gue bingung nimbalinnya apa lagi. Enggak, maksud gue yoga tuh menurut gue ya bagus gitu, maksud gue konteksnya tuh bagus. Terus Danward ini tuh problemnya apa dan ajarannya kayak gimana? Apa cuman diajarin meditasi doang kah? Enggak, dia sama Calistung. Oh. Baca tulis Calistung. Baca tulis Calistung. Oke, benar. Enggak, jadi si Danward ini dipercaya mengajarkan ya, dipercaya kalau anggota-anggotanya itu percaya kalau Tuhan dan manusia itu satu. Wow. Jadi di setiap jiwa manusia terdapat Tuhan di sana gitu. Wow. Dan mereka ini mengagungkan yang namanya Mago. Mother Earth Mago, who is the origin of humanity, sends us the message that all of humanity is one. Mago ini kalau nggak salah ya. Tamiya. Bukan itu Mahago. Itu Mahago juga bukan Tamiya, Bung. Dia mobil balap. Mobil balap ya, bukan. Oh iya benar. Yang Tamiya tuh Let's and Go. Let's and Go, salah lagi gue. Mahago mobil balap kan, iya benar, bukan Tamiya, sorry. Iya lo connect lagi. Jadi si Mago ini kalau menurut mitologi Korea itu adalah dewi alam semesta. Terus si Mahago kan Mago. Ya, jadi si Mago ini juga pernah muncul lah di beberapa drakor kayak Hotel de Luna yang waktu itu dibintangi sama Ayu kan. Itu cantik banget lagi Ayu di situ ya. Gimana? Menarik gak? Gue sih mulai tertarik sama teorinya. Itu apa ya? Arahnya tuh dari yoga, universitas, terus sampai ke dia bikin universitas sekolahan gitu. Yeah. Terus dia punya keyakinan akhirnya gitu, kedekatan dengan Tuhan. Bahkan kalau bahasanya ya Siti Jenar. Bener. Anawal Haq gitu kan. Gitu. Itu gimana tuh Bim? Maksudnya gue mulai tertarik sih cuma. Nah, kita kan tadi baru sampai ke si Danward ya kan. Nah, sekarang kita masuk ke Haibi-nya nih. Tokoh yang dianggap kalau itu adalah anggota dari si Danward. Jadi si Haibi ini kan basically perusahaan entertainment gitu. Mereka punya idol banyak gitu. Nah, salah satu idolnya itu namanya G-Friend. Si G-Friend ini punya album yang namanya Walpurgis Night. Dan di album Walpurgis Night itu ada lagu yang judulnya Mago. Gak mungkin kebetulan dong dikasih nama Mago. Kemungkinan pasti ada hubungannya nih sama Danward. Orang-orang percaya gitu. Terus lo tahu nggak sih si Walpurgis Night itu apa? Gue tuh kayak apa ya? Kayak perayaan di Eropa Utara.
Ya nggak sih, namanya tuh kurang lebih gitu. Terus menghormati Saint Walburg yang dianggap punya kekuatan buat nyembuhin pandemi di Eropa saat itu. Ya benar, Saint Walburgis kan maksud lu? Saint Walburgis. Betul. Nah itu juga benar sih, cuman ada pendapat yang lain yang bilang kalau Walpurgis Night itu sebuah event pembantaian penyihir pada saat itu. Kala itu. Jadi kan pada saat mungkin ya buat tahun-tahun segitu mungkin masih banyak orang yang dipercaya sebagai penyihir. Terus akhirnya dibantai-bantai sama si Saint Walpurgis gitu. Berarti penyihir kala itu dibantai-bantain, ya kan? Terus udah tuh dibiarin aja. Iya udah. Dibuang gitu atau dibuang aja udah enggak sih, kebanyakan penyihir itu dibakar. Terus muncullah beberapa kebenaran bahwa ya udah inilah kebenarannya gitu. Ya, nah ini nyambung sama kejadian selanjutnya dari setelah Gfriend ini. Jadi Gfriend ini bubar di tanggal 1 Mei. Oh, connect nih sama cerita yang tadi. Nah, tanggal 1 Mei Gfriend bubar. Tanggal 30-nya itu sebelumnya kan, which is malam sebelumnya dong. Malam sebelumnya itu kalau orang Eropa tuh bilangnya malam Walpurgis Night. Alias malam pembantaian si penyihir itu. Besoknya Gfriend-nya bubar. Nah, nggak lama kemudian muncul Le Seraphim. Itu sama juga personilnya? Enggak? Beda. Oh, enggak, beda-beda. Cuman masih dari bukan anak ya, kayak masih bawahannya Hybe juga. Oh, hire-annya dia. Iya, hire-annya itu. Ya, manajemen Hybe juga. Nah, muncul si Le Seraphim ini dengan konsep malaikatnya. Jadi kan secara nggak langsung kayak, ya lu bisa simpulin sendiri lah kayak gitu gimana. Kayak promosi secara nggak langsung. Ya nggak sih, dia promosi secara gua ada hitam, ada putih gitu. Iya, jadi kayak si Le Seraphim ini bisa dibilang malaikat yang muncul setelah penyihir ini hilang semua. Gitu. Nah, di Le Seraphim ini juga banyak ngebawa pesan-pesan downward lah ibaratnya yang disisip-sisipin ke video-video klipnya, kayak contohnya kayak waktu itu si Kazuha, dia ada di salah satu video klipnya dia kayak megang bola gini, terus di belakangnya kayak ada sayap malaikat gitu. Itu kan which is sama banget kayak posenya Mago. Ada di salah satu patung atau gambarnya gitu, kayak gitu. Nah, selain si Le Seraphim, ada juga boy group atau idol group gitu, namanya TXT. Ya, dia emang formatnya TXT file dia. Oke, TXT teks. Iya. Oke. Formatnya dari Notepad. Bener. TXT. Iya. Jadi si TXT ini waktu itu netizen Korea sadar pas hari Chuseok, perayaan hari Chuseok tahun 2021. Jadi member TXT ini pakai hanbok semua. Nah, ada 2 member yang pakai hanbok ini agak aneh nih. Dia tuh kayak ada logo, gue juga nggak tahu sih namanya logo apa, cuman dia logonya bulat gitu. Nah, itu tuh si gambar logo bulatnya ini persis banget kayak aksesoris yang dijual di Downworld sama si Il Chili. Nah, itu tuh masih gue penasaran siapanya Red Hot Chili Pepper. Anjir juga masih Red Hot Chili Pepper, tapi basisnya keren sih gue. Bener. Oke, itu gue. Oke. Ya itu, jadi si TXT itu membernya dibilang kayak, oh kok ini hanboknya mirip banget ya sama aksesoris yang dijual sama si Il Chili di Downworld ini. Enggak, jangan-jangan mereka ini mempromosikan. Iya, gitu. Bisa jadi kan kayak dia promosi terselubung kayak tadi yang gue bilang gitu. Maksudnya kayak ada malaikat, ada. Tadi kan kita ngebahas masalah yang tadi tuh penyihir yang mati gitu-gitulah ya kan gitu. Terus akhirnya ada nih versi malaikatnya gitu kan kayak gitu. Nah, ini dia juga bikin something yang berbeda ya kan, biar dinotis sama orang. Ya nggak sih? Terus akhirnya benar-benar dinotis dong sama orang. Oh, ini beda nih gitu. Cuman jadi orang-orang ada yang ngeh dan viral juga nggak sih kayak gitu ya? Dan ini yang paling baru itu ada namanya girl group namanya Eyelid, yang kayaknya lo harusnya pernah denger sih lagunya di TikTok yang yo. Iya, FYP tuh, FYP iya. Ya, kayak gitu kan. Nah, itu kan judul lagunya Magnetic. Ini dia girl group baru lah pokoknya. Dia judul lagunya Magnetic. Dan dipercaya. Ini bukan dipercaya, kayak kebetulan banget salah satu petinggi dari Downworld pernah bikin buku namanya Magnetic Meditation.
Jadi mirip-mirip tuh magnetic sama magnetic meditation. Ini cocok logi banget nggak sih gara-gara magnetic terus kita langsung kayak magnetic doang gitu sih. Sabar. Gak cuma di situ. Oke. Jadi si magnetic meditation ini, kalau dari yang gue lihat kan tadi beritanya, dari yang gue lihat itu dia itu gerakannya, pertama gerakannya terlalu banyak menggunakan jari tangan sama tangan gini ya. Itu which is mirip sama koreografinya magnetiknya eyelid. Ya. Nah, terus kebetulan juga di downward ini metode meditasinya itu banyak menggunakan magnet sebagai medium. Kayak mungkin dibilang magnet bisa melancarkan energi gitulah, kayak gitu. Jadi nggak cuma gara-gara judulnya doang. Jadi nggak notice masalah judulnya doang, tapi ya, bukan, beberapa gerakan. Iya. Dipercaya mirip, dibilang mirip gitulah katanya. Tapi Eugene terlibat gak? Ini dia nih. Sebenarnya agak penasaran juga sih, maksud gue. Anjir, sengeri ini ya, maksudnya semengerikan itu gitu. Maksud gue sampai build-nya itu adalah sekte gitu. Nah, kayak yang tadi gue bilang, Hybe ini punya banyak anak perusahaan kan. Nah, yang naungin Eugene sini namanya Adore, which is dia salah satu anak perusahaannya Hybe. Adore, namanya anak perusahaan udah pasti CEO-nya udah beda kan, CEO-nya. Oke. Nah, kebetulan CEO-nya Adore ini orang-orang percaya kalau dia tuh sebenarnya kontra sama si Bang Si-hyuk. Jadi CEO-nya namanya Lee Min-jun apa Lee Min-jin gitu siapa. Pokoknya intinya CEO-nya Adore katanya kontra sama Bang Si-hyuk. Jadi dia tuh nggak ngedukung Downward sama sekali. Terbukti di video klip OMG gitu. Emang OMG itu lagu tentang cinta kalau kita denger secara harfiah gitu, kan, lagu tentang secara cinta. Umum lah. Ya, tentang orang yang kayak anjing, gue cinta mati sama lo nih, gue bingung harus ngapain lagi sama lo nih gitu kan. Nah, cuman kalau yang orang-orang netizen Korea denger nih, ternyata lagu OMG ini sebenarnya bisa juga diartikan sebagai puji-pujian terhadap Downward. Kayak gitu. Wow. Iya, puji-pujian terhadap Downward. Pokoknya adalah beberapa buktinya, gue agak-agak lupa juga intinya. Tapi biarpun ini lagu puji-pujian, cerdiknya CEO-nya Adore, dia nyisipin pesan tersembunyinya lewat video klip. Jadi video klip itu dibikin seolah-olah kontra banget nih sama si Adore. Kayak terbukti dia kan latar belakangnya pertama di rumah sakit jiwa gitu kan. Mereka pada pakai pakaian pasien gitulah, intinya kayak gitu, setahu gua. Nah, itu tuh dibilang menyimbolkan kalau yang masuk sekte ini udah gila semua gitu loh. Yang mau muji sekte ini tuh udah gila semua gitu. Nah, mungkin gara-gara hal itu dia beberapa kali nyisipin pesan-pesan untuk kontra sama Downward. Akhirnya kan di Agustus 2024 si CEO-nya Adore dipecat. Nah, itu kemungkinan gara-gara itu. Ya, tapi dari semua kemungkinan itu kan masih konspirasi. Benar. Ya kan, masih cocokologi. Benar. Ya kan sih, dan masih ya faktanya juga pun kayak opini publik aja nggak sih gitu. Dan belum tentu kebenaran. Belum tentu kebenaran juga bisa. Faktanya juga faktanya kan si Hybe sama dan si Ilchili itu kan ngebantah kalau mereka punya hubungan gitu kan. Ya cuman netizen Korea udah banyak menemukan bukti dan terlanjur percaya, dan kayak buktinya udah terlalu jelas gitu bagi mereka aja. Yang percaya, yang nggak percaya gitu. Jadi ada dua sisi gitu. Kayaknya masuknya nanti ke nyembah chili gak sih? Chili oil. Jadi ini cabai kita suruh olahraga sampai keringetan sampai berminyak. Kasian ya. Jadi chili oil. Gitulah pokoknya. Dan itu seru. Semua masih dalam, ya itu tadi gue bilang cocokologi, opini publik dan konspirasi aja, dan faktanya masih abu-abu lah. Abu-abu. Ya, kita masih bisa menilai sendiri nanti lo mau percaya atau enggak gitu. Tapi kan suka sama ataupun kita seneng sama Korea pun juga gak masalah lah ya. Maksudnya itu kan kayak cinta sama Herin mah gak masalah. Apa-apa ya. Apa-apa lu masih anjing. Cinta banget sama lagu Herin. Wah. Mau terusin lagu wah. Gimana nih mau ngomong begitu? Gak apa-apa Hani, lo angkat jadi anak. Oh iya bisa. Bisa nanti gua angkat jadi anak. Iya bisa sih. Cabut dah, udah malam. Cabut gue. Ya udah.
Ya. Kasian kucing gue sendirian, dia lagi nyakar-nyakarin tetangga kayaknya nih. Waduh. Biasanya kan sofa. Enggak, sofa udah nggak ada, nggak punya sofa, kan miskin. Dia nyakar-nyakarin tetangga. Cabut dah. Oke. Ya, berarti Sampai ketemu.